Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada kesempatan kali ini presentasi akan dipimpin oleh kelompok 4, yang beranggotakan Sarah Novita, Delvi Febrianti, dan Rido Arianto. Kami akan membahas mengenai materi anggaran pemerintahan. Oke, langsung saja ke materinya. Peran APBN bagi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. APBN adalah suatu alat yang berguna untuk mengatur pendapatan dan juga pengeluaran negara dalam hal pembiayaan dan juga pelaksanaan berbagai aktivitas pemerintah, mulai dari pembangunan pencapaian ekonomi, meningkatkan pendapatan nasional, stabilitas perekonomian, serta menentukan arah dan prioritas pembangunan secara menyeluruh. Adapun fungsi APBN meliputi fungsi otoritas, fungsi perencanaan, fungsi pengawasan, fungsi alokasi, fungsi distribusi, dan fungsi stabilisasi. Kemudian adapun tujuan APBN ialah yang pertama, APBN dirancang untuk memelihara serta menjaga tingkat stabilitas perekonomian negara dan juga mencegah adanya defisit negara. Kedua, sebagai pedoman dalam hal penerimaan serta pengeluaran negara dalam proses penyelenggaraan aktivitas negara. Fungsi otorisasi memiliki makna bahwa anggaran negara yang dijadikan dasar sebagai pelaksanaan pendapatan dan belanja negara pada tahun yang sedang berjalan, sehingga pembelanjaan dan juga pendapatan nantinya bisa dipertanggungjawabkan pada rakyat Indonesia. Fungsi perencanaan yang memiliki makna bahwa APBN bisa dijadikan sebagai acuan bagi negara untuk bisa merencanakan berbagai kegiatannya pada tahun yang sedang berjalan sehingga jika anggaran belanja sudah disusun secara rapi maka negara bisa membuat berbagai rencana kegiatannya guna mendukung pembelanjaan tersebut. Fungsi pengawasan memiliki makna bahwa pembuatan rencana anggaran wajib dijadikan sebagai suatu pedoman untuk menilai segala jenis aktivitas penyelenggaraan pemerintah sudah sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan. Dengan begitu, masyarakat akan mudah untuk menilai ketepatan pemerintah dalam menggunakan uang negara. Selanjutnya, fungsi alokasi memiliki makna negara harus mampu mengurangi pemborosan dalam segala jenis pemanfaatan sumber daya serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi perekonomian negara. Pada prosesnya, fungsi alokasi ini dijalankan dengan memanfaatkan kualitas sumber daya, efektif dan efisiensi perekonomian seperti pembangunan tanggul, jembatan, jalan atau perbaikan fasilitas publik lainnya. Fungsi distribusi memiliki makna bahwa negara harus memperhatikan keadilan dan kepatutan dalam menjalankan berbagai kebijakannya. Dalam hal ini, negara harus memanfaatkan APBN untuk kepentingan masyarakat, seperti untuk dana pensiun, subsidi, dan premi lainnya. Selanjutnya ialah fungsi stabilisasi di mana memiliki makna bahwa memelihara dan menjaga keseimbangan perekonomian dasar negara. Dalam prosesnya, APBN harus berguna untuk menjaga arus uang atau mencegah tingginya tingkat inflasi dan deflasi yang terlampau besar. Adapun dasar hukum mengenai anggaran pemerintah. Yang pertama ialah Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23 Ayat 1, yang menyatakan bahwa APBN biasanya akan ditetapkan sebagai setiap tahunnya. Apabila pergantian tahun tetapi rancangan APBN belum dibuat dan diresmikan maka pemerintah akan menggunakan rencana APBN tahun sebelumnya. Yang kedua ialah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1994, berisi tentang pendapatan dan belanja negara. Dalam undang-undang tersebut berisi banyak sekali pasal-pasal mengenai pendapatan dan belanja negara, beberapa di antaranya berisi tentang pajak, bea cukai, program-program pemerintah, dan lain sebagainya. Yang ketiga ialah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 membahas keuangan negara. Yang keempat ialah Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah, tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban APBD yang terdiri dari 49 pasal mulai dari ketentuan umum, anggota yang terlibat, asas yang diterapkan, hingga tentang kerugian APBD. Siklus APBN.
APBN disusun berdasarkan siklus anggaran. Siklus dan mekanisme APBN ini meliputi, yang pertama, ialah tahap penyusunan RAPBN oleh pemerintah. Selanjutnya ialah tahap pembahasan dan penetapan RAPBN menjadi APBN dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Tahap yang ketiga ialah tahap pelaksanaan APBN. Yang keempat ialah tahap pengawasan pelaksanaan APBN oleh instansi yang berwenang antara lain Badan Pemeriksa Keuangan, dan yang terakhir ialah tahap pertanggungjawaban pelaksanaan APBN. Prinsip dan asas penyusunan APBN dan APBD. Prinsip penyusunan APBN. Yang pertama, ialah prinsip penyusunan berdasarkan aspek pendapatan, yakni meliputi mengidentifikasikan penerimaan sektor anggaran dalam jumlah dan ketepatan penyetoran. Kemudian yang kedua ialah mengintensifkan penagihan dan pemungutan piutang negara misalkan sewa penggunaan barang-barang milik negara, sewa pelabuhan, dan bandara. Selanjutnya prinsip yang kedua ialah prinsip penyusunan APBN berdasarkan aspek pengeluaran, yakni meliputi efektif dan efisien serta sesuai dengan kebutuhan teknis yang ada. Selanjutnya terarah dan terkendali sesuai dengan anggaran dan program kegiatan. Yang berikutnya ialah prinsip penyusunan APBD. Yang pertama ialah sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Yang kedua ialah tepat waktu sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Yang ketiga ialah transparan sehingga memudahkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APBD. Yang keempat ialah melibatkan partisipasi masyarakat. Yang kelima memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan. Yang keenam ialah substansi APBD tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi, dan peraturan daerah lainnya. Asas penyusunan APBN. Yang pertama ialah kemandirian, artinya pembelanjaan oleh negara bertumpu pada kemampuan negara. Apabila penerimaan dalam negeri meningkat maka pinjaman luar negeri hanya sebagai pelengkap. Yang kedua ialah penghemat atau peningkatan efisiensi dan produktivitas. Yang ketiga ialah penajaman prioritas pembangunan. Artinya pembelanjaan dalam APBN harus mengutamakan pembangunan di sektor-sektor yang lebih bermanfaat. Selanjutnya ialah asas penyusunan APBD. Yang pertama ialah pendanaan atas beban APBD harus sesuai dengan urusan pemerintah dan menjadi kewenangan masing-masing daerah. Yang kedua ialah penerimaan dan pengeluaran di dalam APBD harus memiliki dasar hukum. Sumber APBN dan APBD. Sumber APBN. Ada 3 sumber APBN meliputi. Yang pertama, ialah penerimaan pajak, kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara, sebesar-besarnya guna mencapai kemakmuran rakyat. Yang kedua ialah penerimaan negara bukan pajak atau PNBP. Seluruh penerimaan pemerintahan pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan seperti penerimaan dari pemanfaatan sumber daya alam. Yang ketiga ialah hibah, yakni suatu persetujuan dengan mana seorang penghibah menyerahkan suatu barang secara cuma-cuma tanpa dapat menarik kembali, untuk kepentingan seseorang yang menerima penyerahan barang itu. Selanjutnya ialah sumber APBD. Yang pertama ialah pendapatan asli daerah, di mana pendapatan yang bersumber dan dipungut sendiri oleh pemerintah daerah atau Pemda. Yang kedua ialah dana bagi hasil atau DBH. DBH bersumber dari pajak PBB, PPH dan BPHTB dan sumber daya alam seperti kehutanan, pertambangan umum, dan pertambangan panas bumi. Yang ketiga ialah dana alokasi umum, yakni penerimaan daerah yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah guna membiayai kebutuhan pengeluaran daerah, sebagai upaya pelaksanaan desentralisasi. Yang keempat ialah dana alokasi khusus. Dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah yang sesuai dengan prioritas nasional. Itulah materi dari kelompok 4 mengenai anggaran pemerintah. Sebagai perwakilan dari kelompok 4, mohon maaf apabila ada kesalahan.
Berhubung dengan materi kami yang sudah selesai maka presentasi ini saya tutup. Terima kasih atas perhatiannya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.